Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini cerita Alkitab kita diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kamu bisa baca di rumah ya ceritanya. Judulnya hari ini, Godaan Iblis Tidak Layau. Oke, dari kisah Matius 4 ayat 1 sampai 11, kamu akan menemukan cerita kisah pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus setelah dia dibaptis, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus tidak makan. Lalu pada saat itu ada Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke sebuah bukit untuk dicobai oleh iblis. Nah, iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Pencobaan pertama, Tuhan Yesus ketika iblis tahu dia sedang lapar, iblis menyuruh, menggoda Tuhan Yesus agar merubah batu yang ada di dekat Tuhan Yesus menjadi roti. Nah, adik-adik tahu apakah saat itu Tuhan Yesus tergoda oleh iblis? Ya, betul. Tuhan Yesus tidak tergoda. Walaupun saat digoda iblis, Tuhan Yesus sangat lapar karena dia sudah 40 hari tidak makan adik-adik. Tapi saat iblis menggodanya, Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hanya hidup oleh roti, bahwa manusia hidup oleh firman Tuhan. Lalu karena berkata demikian, iblisnya kalah. Tuhan Yesus menang. Walaupun Tuhan Yesus lapar, dia tidak mau menerima usulan atau godaan iblis. Dia tetap setia melakukan puasanya. Kemudian, iblis tidak menyerah sayang. Dia tetap mau menggoda Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke atas sebuah menara bait Allah yang sangat tinggi. Di sana Tuhan Yesus disuruh atau digoda iblis untuk menjatuhkan dirinya dengan berkata, Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nanti ketika kamu jatuh, pasti Allah Bapa akan menyuruh malaikat-malaikatnya menolong kamu sehingga kamu tidak jatuh dan kamu tidak akan mati. Wah, iblis nih nakal ya adik-adik. Sudah mencobai pertama, yang kedua dia gigih mencobai Tuhan Yesus. Dia berkata seperti tadi. Adik-adik tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus mau menjatuhkan dirinya dan mengikuti perkataan iblis? Iya, tidak. Tuhan Yesus tidak mau tergoda oleh iblis. Dia tahu iblis punya niat jahat. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa Allah akan setia menolong dia, akan memberikan malaikat-malaikatnya. Tapi Tuhan Yesus tahu iblis itu licik. Dia tahu maksudnya itu. Lalu dia berkata, "Hai iblis, kamu jahat. Kamu tidak boleh mencobai Tuhan Allah." Nah, karena berkata demikian, iblis kalah. Iya sayang, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah Bapa akan selalu menolong kita. Ngapain dicoba-coba? Coba-coba jatuh dari tempat yang tinggi supaya malaikat datang. Itu namanya mencobai dan tidak percaya sama Tuhan Allah Bapa. Nah, selanjutnya sudah berapa kali adik-adik iblis telah kalah dalam menggoda Tuhan Yesus? Iya, sudah 2 kali. Lalu apakah iblisnya diam dan berhenti mencobai Tuhan Yesus? Iya, ternyata iblis belum berhenti. Dia masih mau mencoba untuk menggodai Tuhan Yesus yang saat itu kondisinya sudah lapar, badannya sudah lemah, tenaganya sudah habis.
Nah sayang, apa ujian atau godaan iblis yang ketiga kepada Tuhan Yesus? Yang ketiga kalinya, iblis lalu membawa Tuhan Yesus ke atas sebuah bukit gunung yang tinggi. Di atas gunung itu, Tuhan Yesus bisa melihat seluruh isi kota. Lalu seluruh kemuliaannya, megahnya kota-kota itu. Nah, di situ iblis menggoda. Dia berkata, Tuhan Yesus, kalau kau mau menyembah aku akan memberikan seluruh isi kota ini, seluruh kemegahannya, mal-malnya aku kasih. Apalagi yang di kota yang bagus-bagus sayang. Adik-adik yang bayangkan kok suatu kota, mobil-mobil bagusnya aku kasih, rumah-rumah bagusnya aku kasih, cewek-cewek cantiknya aku kasih. Lebih kurang seperti itulah ya. Jadi semua kemegahan, kemuliaan suatu kota yang luar biasa itu lagi ditawarkan kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Jahat banget ini iblis ya. Nah, adik-adik tahu apakah Tuhan Yesus mau melakukan yang dibilang iblis? Iya, tidak. Tuhan Yesus tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh iblis. Apa yang dijawab Tuhan Yesus sayang? Pada saat dia digoda? Iya, Tuhan Yesus berkata dengan tegas, "Hai iblis, kamu salah. Tidak boleh menyembah Allah lain, tidak boleh menyembah iblis, tidak boleh menyembah patung. Hanya Allah Bapa yang harus kita sembah, hanya Tuhan Allah yang kita sembah." Ini luar biasa. Tuhan Yesus tidak tergoda oleh rumah-rumah besar. Tuhan Yesus tidak tergoda oleh kota-kota yang besar, oleh mobil-mobil mewah, oleh pemuda-pemuda yang ganteng, cewek-cewek yang cantik, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak tergoda. Dia tidak mau menyembah iblis. Dengan imbalan seluruh isi dunia akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus menang. Nah, adik-adik, berapa kali Tuhan Yesus digoda oleh iblis? Benar, 3 kali. Yang pertama, disuruh apa tadi? Merubah batu jadi roti. Yang kedua, disuruh mencobai Tuhan Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus digodain akan diberikan seluruh isi dunia dan kegemerlapannya. Asal Tuhan Yesus menyembah iblis, Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus berkata hanya Allah saja yang patut disembah, ya kan? Nah, bagaimana? Ini adalah pelajaran penting buat kita semua. Kita mau belajar dengan Tuhan Yesus yang tetap setia, kokoh, dan tidak mau tergoda oleh iblis. Apa saja godaan yang sering kita alamin adik-adik? Iya, ketika lapar mungkin tergoda untuk mencuri makanan teman. Ketika lapar mungkin pengen jajan yang gak sehat. Ketika lapar mungkin jadi kamu marah-marah, jadi berbuat nakal dan lain sebagainya. Itu tidak boleh ya. Lalu kita juga bisa mencontoh godaan iblis yang mungkin sering mengganggu kita, yaitu ketika kita malas belajar, kita jadi tidur-tiduran, tidak lebih suka membaca komik daripada membaca buku pelajaran, lebih suka nonton TV, main handphone daripada belajar atau berdoa. Kalau hari Minggu lebih suka tidur di rumah, nonton TV, main game daripada ke gereja dan lain sebagainya. Nah, kita harus menang dari semua godaan-godaan yang tidak baik yang mungkin ada di hadapan kita, ada terjadi di sekitar kita, mungkin dilakukan oleh lewat teman-teman kita, lewat keadaan kita. Nah, kita harus menang atas semua godaan yang membuat kita berdosa,
godaan yang membuat kita malas dan tidak berbuat baik. Kita harus menang seperti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pasti menolong kita. Ya, harus tetap setia kepada Tuhan, tetap setia, berbuat baik dan beribadah, dan kalahkan iblis dengan segala godaannya. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti menang. Amin adik-adik. Ya, puji Tuhan. Demikian cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Ibu percaya kita semua anak-anak sekolah minggu kuat melawan godaan iblis. Bersama Yesus kita bisa. Shalom.